Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. 各位主内弟兄姐妹，大家平安。 Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. 我们聚会将开始， Mari kita bersatu dulu. 我们来默祷。 Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermaksudlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. 你们要称谢耶和华，求告他的名，在万民中传扬他的作为，要向他唱诗歌颂，谈论他一切奇妙的作为。 Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, 各位主内弟兄姐妹们， pagi hari ini kita datang lagi ke hadapan Tuhan, kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. 今天早上我们又来到神的面前来赞美敬拜他。 Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan mau menaikkan doa-doa syafaat kita. 我们要听他的话，也要向他祈求。 Namun terlebih dahulu kita mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita. 首先，我们用谦卑的心来到神的面前，承认我们种种的罪。 Kita percaya kalau kita sungguh-sungguh mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. 我们相信，若我们真心的来到神的面前，承认我们的罪，他必赦免我们一切的过犯。 Di dalam Yeremia 33 ayat 8 Tuhan berkata, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. 在耶利米书33章第8节，我要洗净他们的一切罪，就是像我所犯的罪，又要施理他们的一切罪，就是干犯我、违背我的罪。 Mari Bapak Ibu kita pribadi-pribadi di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa kita. 各位弟兄姐妹，我们各自来到神的面前，承认我们的罪。 Kita berdoa. 我们祷告。 Bapak di surga, pagi hari ini umat-Mu datang ke hadapan-Mu, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Kami mengakui ya Tuhan, hidup kami sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Tidak ada satupun yang kami lakukan, yang bisa kami lakukan untuk boleh menambah kehidupan kami. Semuanya sungguh-sungguh karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Bahkan juga berkat-berkat Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, kami juga mengaku bahwa kami sering melakukan hal yang melukai hati Tuhan dan melukai hati sesama kami. Kami sering tidak setia kepada Tuhan. Kami sering memberontak terhadap Tuhan. Kami sering bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami sering tidak bersyukur untuk hidup ini. Dan ada banyak hal lagi yang kami lakukan yang melukai hati Tuhan, yang melukai hati sesama kami. Tuhan, karena itu pagi hari ini kami sungguh-sungguh datang ke hadapan-Mu, mohon belas kasihan-Mu. Tuhan ampuni kami, Tuhan sucikan kami, Tuhan kuduskan kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami juga boleh terus berubah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh meninggalkan segala dosa dan kejahatan kami, dan kami boleh melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk pengampunan yang Engkau berikan kepada kami di hari-hari yang lalu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami
besar Allah。我们又来赞美神，我神真伟大。
berdiri. 会众请起立。 Kita akan mengakui iman percaya kita. 我们来承认我们信仰。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来并从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat masih bangkit berdiri, kita akan berespons demikian. 会众仍然站立，我们起应经文。 Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-mu yang di surga. 你们是世上的盐，盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后不用，不过丢在外面，被人践踏了。你们是世上的光，城照在山上是不能隐藏的。 人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上父。 Glory Bapa. 荣耀颂。 Jemaat dipersilakan duduk. 请坐。 Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 我们来预备心灵听神的话语。 Kita bernyanyi satu pujian, nyatakan kehendak-Mu. 我们又来赞美神，请对我说。Thank you.
dan pikiran kami untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami mohon biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menolong kami sehingga kami boleh mengerti apa maksud hati Tuhan yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan waktu kami, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama itu diambil dari Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai 35. Matius pasal 13 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita pagi hari ini adalah kecil tapi berdampak. Nah, saudara-saudari, suatu hari seorang bapak ingin memberikan satu pelajaran tentang kehidupan kepada anaknya. Lalu kemudian dia membawa anaknya ke sebuah danau yang airnya bersih dan tenang. Lalu bapak tersebut kemudian mengambil batu yang kecil dan kemudian melemparkannya ke air sehingga menimbulkan beberapa gelombang di danau yang tenang itu. Lalu anak itu pun bertanya kepada bapaknya, apa artinya itu bagi dirinya? Bapaknya itu kemudian menjelaskan kepada anaknya bahwa batu yang kecil itu mampu menimbulkan gelombang yang cukup besar di danau yang tenang tersebut. Saudara, demikian juga halnya dalam hidup ini. Ketika kita melakukan sesuatu yang kecil dan melakukan hal-hal yang sederhana, maka di kemudian hari sesuatu yang kecil atau sesuatu yang sederhana itu akan bisa menjadi besar dan memberikan dampak bagi sekitarnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, menurut dunia yang besar, yang akbar, itu yang pasti berdampak besar. Sebaliknya yang kecil, yang sederhana, itu sering sekali dianggap sepele dan tidak akan membawa dampak yang berarti. Nah, benarkah pandangan yang demikian? Bapak Ibu, hari ini kita belajar tentang satu perumpamaan yang
yang menyuruh manusia untuk berubah sesuai dengan perubahan moral. Bukan. Injil adalah Allah sendiri. Injil adalah Yesus Kristus yang menyatakan kebenaran Allah bahwa manusia sesungguhnya adalah manusia yang berdosa dan upah dosa adalah maut. Bahwa manusia sesungguhnya tidak bisa diselamatkan dengan kekuatan sendiri, hanya karena kasih karunia Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, karena di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, karena itu jangan pernah kita merasa malu terhadap Injil. Jangan pernah kita merasa malu menjadi orang Kristen yang percaya kepada Injil kerajaan surga. Dan karena itu juga jangan pernah malu untuk memberitakan Injil. Jangan pernah berhenti untuk memberitakan Injil. Jangan katakan, tunggu saya mahir Alkitab dulu, saya mahir berkhotbah dulu, baru saya akan memberitakan Injil. Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak harus melakukan sesuatu yang hebat, yang spektakuler, yang menakjubkan untuk memberitakan Injil. Cukup dengan tindakan-tindakan kecil yang sederhana, yang berlandaskan kasih, yang mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Tidak perlu kata-kata yang berbau filsafat untuk memberitakan Injil, kata-kata yang begitu tinggi. Kata-kata yang sederhana itu bisa mengubahkan hidup seseorang. Karena apa? Karena pemberitaan Injil bukan tergantung kepada kehebatan kita berbicara, tetapi tergantung kepada kekuatan Roh Kudus yang menyertai kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Injil kerajaan Allah sering sekali disepelekan orang, sering sekali dianggap tidak berguna, sering sekali dianggap sesuatu yang sederhana, yang kecil. Tetapi saudara-saudari, Injil kerajaan Allah itu adalah satu kekuatan yang sanggup menyelamatkan hidupmu dan menyelamatkan hidupku dan menyelamatkan hidup orang-orang yang berdosa. Lalu kemudian yang kedua, yang kita bisa belajar dari firman Tuhan pagi hari ini, yaitu hidup kita sebagai warga kerajaan Allah adalah hidup yang memberikan dampak. Hidup kita sebagai warga kerajaan Allah adalah hidup yang seharusnya memberikan dampak. Nah, sebagaimana biji sesawi dan ragi yang memberikan dampak positif, maka kehidupan orang Kristen juga haruslah demikian. Kita diletakkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini agar kita bisa bertumbuh dan hidup kita bisa mendapatkan kebaikan kepada orang lain, agar hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, agar hidup kita bisa mempengaruhi, memberikan pengaruh yang membuat orang lain menjadi garam, menjadi lebih baik. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, engkau adalah garam dan terang dunia. Garam yang mempengaruhi, yang memberikan rasa yang enak bagi satu masakan. Garam yang membuat ikan atau benda-benda yang digarami itu menjadi tidak cepat busuk. Garam yang memberikan rasa haus kepada orang untuk datang kepada Tuhan. Kita adalah garam dunia dan kita diletakkan oleh Tuhan di tengah dunia ini untuk menggarami sekitar kita. Kita adalah terang dunia. Dan terang itu tidak ada gunanya kalau diletakkan di bawah tempat tidur di kolong. Terang itu harus diletakkan di tempat yang tinggi supaya semua orang bisa melihat terang itu. Bisa membawa orang kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mungkin kita merasa kecil ketika kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Sebab kita merasa bahwa kita tidak memiliki kekayaan, kita tidak memiliki
ayat yang kelima. Mazmur pasal 8 ayat yang kelima, keenam dan ketujuh mengatakan demikian. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita sering bertanya, siapakah aku ini? Aku tidak punya kelebihan apa-apa, aku tidak punya kemampuan apa-apa, aku begitu kecil, begitu sederhana. Saudara-saudara, tapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan telah membuat engkau hampir sama seperti Allah dan kemudian memahkotai engkau dengan kemuliaan dan hormat. Dan bahkan bukan itu saja, bahwa dia kemudian membuat kita berkuasa atas buatan tangannya. Dan segala-galanya telah diletakkan di bawah kakinya. Itu artinya Tuhan memberikan potensi yang luar biasa di dalam diri kita, kemampuan yang luar biasa di dalam diri kita, untuk kita bisa menjadi berkat bagi diri kita dan bagi orang lain. Nah, karena itu jangan pernah merasa kecil, tidak berguna, rendah diri, tidak bisa berbuat apa-apa untuk orang lain. Kita patut melihat ke dalam diri kita bahwa ada sesuatu yang dapat berpengaruh di dalam kehidupan bersama. Mungkin saja itu talenta kita, mungkin saja itu sikap hidup kita, yaitu sikap hidup sebagai warga kerajaan surga, jujur, murah hati, tidak suka dendam, adil, bijaksana, sabar, pengampun, penuh kebaikan, pengasih, penuh damai sejahtera, dan lain sebagainya. Sifat-sifat yang mencerminkan bahwa kita adalah warga kerajaan surga yang mewarisi sifat-sifat Allah di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, suatu hari seorang lelaki diminta untuk mengecat sebuah perahu. Lalu dia membawa cat dan perlengkapannya, dan dia mulai mengecat perahu dengan warna yang sesuai dengan permintaan pemiliknya. Nah, sewaktu dia mengecat, dia melihat ada lubang-lubang kecil di lambung perahu itu. Lalu dia kemudian menambalnya diam-diam. Dia tidak memberitahukan kepada pemilik perahu itu bahwa dia menambal perahu itu. Dia mengerjakannya itu, padahal dia hanya diminta untuk mengecat. Tetapi ketika dia mengecat, dia melihat lambung perahu itu bocor, lalu kemudian dia menambalnya. Lalu setelah selesai mengecat, dia kemudian menerima upahnya. Nah, saudara, beberapa waktu kemudian pemilik perahu itu menghubungi dia dan meminta dia untuk bertemu kembali. Lalu dia pun segera datang menemui pemilik perahu itu. Di dalam hatinya dia bertanya-tanya, kira-kira apa yang mau dibicarakan oleh pemilik perahu? Apakah pemilik perahu tidak puas dengan pekerjaannya mengecat perahu tersebut? Dia merasa mungkin pemilik perahu kurang puas dengan kerjaannya. Nah, tetapi ketika dia bertemu dengan pemilik perahu itu kemudian memberikan sebuah cek yang jumlahnya lebih besar daripada upah pengecatannya. Dia pun menjadi terkejut dan dia berkata, kenapa engkau memberikan cek ini kepadaku? Bukankah engkau sudah memberikan upahnya ketika aku selesai mengecat perahu? Lalu kemudian pemilik perahu itu menjawab, ini bukan untuk membayar upah mengecat. Saya memberikan ini kepada Anda karena Anda sudah menambal lubang di lambung perahu saya. Lalu tukang cat itu menjawab, itu kan cuma pekerjaan yang kecil, itu cuma sedikit saja.
tidak punya cukup uang untuk membayar jasa yang Anda katakan kecil itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, satu perbuatan kecil dari tukang cat itu menyelamatkan anak-anak pemilik perahu itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Mari kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan mohon pertolongannya agar kita dimampukan untuk menjadi pemberita Injil, agar kita dimampukan untuk menjadi pembawa berita kabar keselamatan, untuk kita tidak menjadi malu dengan diri kita, untuk kita menjadi pribadi yang terus-menerus bisa memancarkan kasih-Nya di sepanjang kehidupan kita. Dengan demikian kehadiran kita yang mungkin bagi orang-orang duniawi ini dianggap kecil, dianggap sederhana, tetapi kita bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi teladan bagi setiap orang yang berada di sekeliling kita. Mari kita berdoa agar kasih dan kebaikan yang kita tebarkan, walaupun sekali lagi kita merasa itu kecil, merasa itu sederhana, tapi biarlah itu secara perlahan bisa membawa daya perubahan dan bisa berdampak positif bagi anggota keluarga kita, bagi lingkungan di sekitar kita, bagi gereja, dan bagi bangsa dan negara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepada-Mu karena lewat firman Tuhan pada pagi hari ini kami diingatkan kembali akan kekuatan Injil Kerajaan Allah yang sering disepelekan orang, yang sering dianggap sederhana, bahkan kadang-kadang kami juga merasa malu menjadi orang-orang yang percaya kepada Injil Kerajaan Allah sehingga kami tidak berani memberitahukan kepada orang lain. Tapi hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami lagi, Injil Kerajaan Allah itu mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil Kerajaan Allah itu mampu mengubah kehidupan setiap orang menjadi lebih berarti, lebih bernilai. Dan kami semuanya yang percaya kepada Engkau sudah mengalami itu, mengalami bagaimana hidup kami diubahkan oleh Tuhan dari orang-orang yang berdosa menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, dari orang-orang yang layak untuk mendapatkan hukuman karena dosa kami menjadi orang-orang yang dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau menolong kami supaya kami terus menyadari hal tersebut dan kami tidak menjadi malu akan siapa diri kami. Bahkan kami semakin giat untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah itu kepada orang-orang yang belum percaya. Dan juga Tuhan, tolonglah kami juga sering menganggap diri kami tidak berharga. Kami sering menganggap diri kami kecil dan tidak mempunyai kelebihan apa-apa yang bisa memberikan dampak bagi orang lain. Tapi hari ini ya Tuhan, firman Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa segala hal yang kecil, kebaikan-kebaikan yang kecil, yang sederhana yang kami lakukan, kalau kami lakukan di dalam Tuhan, itu akan bisa memberikan pengaruh yang besar bagi sekitar kami. Dan yang terpenting ya Tuhan adalah bukan untuk siapa kami lakukan itu, tetapi untuk Tuhan kami mengerjakan itu. Yang terpenting bukanlah siapa kami, tetapi siapa Tuhan yang menciptakan kami. Yang terpenting bukan apa yang ada di tangan kami, tetapi di tangan siapa kami. Tuhan, kalau kami menyadari hal itu, maka kami akan mempercayai bahwa hidup kami yang sederhana ini, hidup kami yang biasa-biasa ini, bisa menjadi hidup yang berdampak besar bagi diri kami, bagi orang lain. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, apapun yang bisa kami lakukan, kebaikan-kebaikan kecil apapun yang bisa kami lakukan, dan hal-hal kecil apapun yang kami bisa lakukan untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk orang lain, Tuhan tolong kami untuk
dengan penuh sukacita, untuk melakukannya dengan bersandar kepada kekuatan Allah, dengan keyakinan bahwa Tuhan mampu mengubah itu menjadi sesuatu yang besar. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa bersama-sama untuk dua pokok doa kita. Yang pertama, doakan untuk situasi keamanan, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan kota Lubuk Pakam. Tuhan kiranya terus boleh menolong agar pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk membangun kesejahteraan di kota kita. Lalu kemudian yang kedua, doakan untuk ibadah syukur HUT ke-59 GMI Hosana Lubuk Pakam yang akan diadakan minggu depan tanggal 16 Agustus 2020. Kiranya boleh berjalan
天父，我们在一起要感谢你，因为在万人当中，你先拣选我们成为你的儿女，甚至成为你的后世。我们要感谢你，因为我们配得成为你的儿女，你是我们的父。天父，我们要感谢你，因为你不断的供应你儿子们的需要，你无论是在肉体上，在灵命上的需要，你都足够我们。感谢你，父神，我们感谢你，我们还有机会可以奉献给你，求主你自己悦纳，让可以扩展你的圣殿。感谢祷告，奉靠耶稣的名祈求，阿门。Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. 各位主内弟兄姐妹，大家平安。 Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, 我相信每个人就是在健康中， pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. 就是上帝的带领引导。 Mari kita dengarkan warta gereja. 我们来看会报告。 Yang pertama, minggu depan kita akan mengadakan kebaktian syukur HUT ke-59. 下周我们是感恩聚会，就是本堂的59周年纪念。 Ibadah akan diadakan secara live streaming 我们也是仍然借着网络来敬拜， pada pukul 10. 就是蛇阵。 Kemudian setiap keluarga kiranya dapat mengirimkan video singkat 每个家庭可以准备一个非常短的视频， yang berisi ucapan selamat HUT untuk gereja kita. 就是来庆贺本堂的堂庆。 Durasi waktu 20 sampai 30 detik. 时间就是20到30秒。 Paling lambat tanggal 11 Agustus. 在本月12日都要聚来了。 Bapak Ibu dapat mengirimkan kepada saudara Jimmy. 就是我们寄给居民弟兄。 Demikianlah warta minggu ini, Tuhan memberkati. 报告到此，愿神祝福我们。 Kami mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. 我们邀请所有会众站立。 Kita akan mengakhiri ibadah siang hari ini. 我们要结束今天的聚会。 Kita memuji Tuhan dari pujian memperkenankan hati Tuhan. Kita nyanyikan dalam Mandarin dan Indonesia. 我们来赞美神，合神心意。 我
anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus, itulah yang memelihara, menyertai, dan memberkati Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Satu dulu, Tuhan memberkati. Takkan kau biarkan